Halo semuanya, kenalin, aku Muhammad Rizky Andrian dengan NIM 24400913776 dari jurusan Computer Science di BINUS Kemangisan. Di video ini, aku bakal bahas soal password versus passphrase dan gimana cara bikin akun kita lebih aman tanpa harus stres ngafalin password yang aneh-aneh. Oke, jadi topik kita hari ini yaitu password versus passphrase. Intinya tuh simple. Bukan cuma bikin password yang kelihatan ribet, tapi bikin password yang beneran susah untuk ditebak. Nah, harapan aku tuh untuk di akhir video ini kamu bisa ngerti bedanya password sama passphrase. Lalu kamu paham kenapa password yang kelihatan kuat itu kadang masih gampang ditebak. Lalu kamu bisa bikin passphrase yang kuat tapi tetap gampang diingat. Nah, terus kita bahas masalahnya dulu. Gimana sih cara orang jahat nebak password? Baru masuk ke bedanya password dan passphrase itu. Lalu kita akan bahas kesalahan yang sering banget kejadian. Dan aku bakal ngasih tahu ke kalian cara bikin passphrase yang bener. Oke, kenapa sih topik ini penting? Karena banyak akun kebobolan itu bukan karena hack level yang dewa, tapi karena passwordnya yang mudah untuk ditebak. Nah, masalahnya tuh biasanya password itu dipakai untuk di banyak akun. Lalu password itu terlalu umum atau password bocor dari aplikasi lain terus dicoba ke akun kita gitu. Terus yang paling sering terjadi itu yang sering ditargetin itu email kita. Soalnya kalau email udah diambil, akun lain pasti gampang di reset passwordnya kan. Jadi di sini tuh yang penting bukan kelihatan rumit, tapi unik dan susah untuk. Secara simpelnya, ada dua cara yang sering kejadian. Yang pertama, online guessing, yaitu orang nyoba login langsung di websitenya. Biasanya dibatasin sama sistem, misalnya ada limit atau captcha gitu. Terus yang kedua, offline cracking. Ini kejadian kalau data login dari suatu layanan atau aplikasi itu bocor. Terus penyerangnya itu bisa nyoba banyak banget tebakan di komputernya sendiri atau lokal. Yang penting kamu tahu itu, mereka nggak nebak asal. Mereka nebak dari pola yang sering dipakai oleh manusia. Jadi mereka coba yang paling umum dulu. Gitu. Nah, sekarang bedanya. Password itu biasanya lebih pendek. Campuran dari huruf, angka, sama simbol. Dan banyak orang bikin pola kayak nama, terus tahun kamu lahir, terus tanda seru lah, tanda titik, tanda tanya, atau simbol-simbol lainnya. Nah, terus kalau passphrase itu biasanya lebih panjang. Isinya beberapa kata kayak frasa gitu. Lebih gampang diingat karena kayak sebuah kalimat kecil. Tapi passphrase itu bukan quote yang terkenal, bukan lirik ragu, bukan kalimat yang gampang ditebak. Yang bagus itu yang panjang dan unik. Ingat ya, unik. Nah, contoh password yang sering banget digunain itu yaitu misalnya ada huruf besar, angka, sama simbol. Misalnya nulis BINUS 2026, tapi B-nya gede, I-nya diganti angka 1, terus kita tambahin simbol @ simbol lain-lainnya. Nah, sekilas itu kelihatan kuat, tapi masalahnya ada unsur tahun dan pola ganti huruf jadi angka itu udah sangat umum. Nah, kalau passphrase misalnya kopi pagi jalan pelan di Kemangisan. Ini lebih panjang, jadi biasanya lebih susah ditebak. Dan kalimat ini juga unik. Nggak banyak orang yang bikin akun, nyoba masuk ke akun, dan mikir, oh, ini passwordnya. Password kopi pagi jalan pelan di Kemangisan. Itu nggak mungkin, nggak banyak gitu maksudnya yang mikir ke situ. Tapi, untuk frasa yang kita gunakan itu, jangan terlalu umum. Intinya sih, panjang itu penting, tapi jangan gampang ditebak. Kenapa sih orang sering nyaranin pakai password saja daripada pakai password? Karena kalau password dipaksa kita bikin ribet, orang jadi gampang lupa. Orang jadi mesti nyatet lagi passwordnya. Terus kalau orang tersebut malas untuk nyatet lagi atau ingat-ingat lagi, mereka bakal bikin pola yang gampang untuk ditebak. Sebaliknya, passphrase itu lebih manusiawi.
karena kamu bisa ingat sebagai frasa bukan karakter yang acak. Dan panjangnya bikin attacker lebih susah nebak. Nah, seperti yang dicontohin di slide-slide sebelumnya, ada 5 kesalahan yang sering banget bikin akun kita rawan untuk dihack. Yang pertama, bikin password pakai pola umum. Misalnya huruf besar di depan, terus ada angka, dan tanda seru atau simbol di belakang. Yang kedua, ganti huruf menjadi simbol lainnya. Misalnya A jadi @ I jadi 1, E jadi 3. Kelihatannya sih aman, tapi itu udah umum banget. Terus yang ketiga, nambah simbol doang di belakang. Banyak orang ngira ini tuh otomatis aman, padahal pola banget gitu. Ini umum banget. Terus yang keempat, menggunakan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, NIM, nama kampus di dalam password tersebut. Itu umum banget. Itu identitas kalian, data pribadi kalian. Terus yang kelima, pakai password yang sama buat banyak akun. Sekali bocor, ya semua akun bakal kehack juga. Nah, gimana sih cara bikin passphrase yang bagus gitu? Yang pertama, password itu harus panjang. Terus nggak ada data pribadi, bukan quote yang terkenal atau kalimat populer. Nggak pakai pola kata, plus 1, 2, 3, plus simbol-simbol gitu. Terus untuk tiap akun harus beda-beda passwordnya. Kalau passphrase kamu terlalu personal atau terlalu umum, itu malah gampang ditebak. Terus kenapa sih aturan ribet bisa jadi bumerang? Kadang aturan password yang kebanyakan syarat itu malah bikin masalah. Karena orang jadinya cuma memenuhi syarat doang, bukan bikin password yang beneran aman. Contohnya, ganti password tiap bulan. Akhirnya jadi pola. April, Mei, Juni, 1, 2, 3. Atau nambah satu karakter doang biar lolos satu aturan. Ini gampang banget ditebak kalau polanya kebaca. Nah, cara bikin frasanya itu, yang pertama, pilih 4-5 kata yang tidak saling nyambung. Misalnya random aja gitu. Terus, kita susunlah kata-kata tersebut menjadi sebuah frasa yang kita bisa ingat. Tapi ingat, jangan pakai info pribadi atau kalimat populer. Dan pastiin tiap akun beda-beda frasanya. Kalau mau pun, bisa tambahin pemisah atau angka acak. Tapi jangan pakai angka yang gampang ditebak, kayak tahun lahir kamu. Rule of thumb-nya sih, fokus ke phrase yang panjang dan unik. Terus, jangan terlalu percaya sama simbol atau angka kalau polanya umum. Dan, gak perlu ganti password berkala kalau nggak ada tanda kebobolan. Nah, kalau mau lebih aman lagi, aktifin fitur Two-Factor Authentication atau MFA. Karena ini nambah lapisan keamanan tambahan. Nah, ini bonus aja nih untuk website developer. Pertama ada yang namanya blocklist, yaitu password umum biasanya ditolak. Yang kedua ada rate limiting, biar orang nggak bisa nyoba login berkali-kali. Yang ketiga, untuk kamu semua, pakailah password manager. Ini ngebantu banget biar tiap akun punya password yang unik. Intinya sih, password itu yang susah ditebak, bukan yang cuma kelihatan ribet. Passphrase biasanya lebih enak dipakai karena panjang dan gampang diingat. Hindari pola yang umum, hindari data pribadi, dan jangan reuse password. Kalau bisa, pakai password manager dan aktifin Two-Factor Authentication. Terima kasih.